Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi dahdi syubuhati mafhumil bid'ah lil arfaj oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Sampai pada halaman 13, Al-Qismul Awal, bab yang pertama, Ta'kidul musallamatil sunniyah fima yata'allaku bil bid'ah. Bab pertama yaitu penegasan tentang perkara-perkara yang telah disepakati dan tidak ada silang pendapat di dalam akidah ahli sunnah berkaitan dengan masalah bid'ah. Jadi tentang masalah bid'ah ini perkaranya itu sudah tetap dan sudah tidak ada silang pendapat di antara para ulama ahlu sunnah dalam memahami bid'ah tersebut. Namun orang ini yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj berusaha untuk mengaburkan apa yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama dari zaman ke zaman. Ya, al-musallamat ya artinya la niza', tidak ada silang pendapat, tidak ada perdebatan di situ. Baik, kata Syekh, lamma kana kitabu mafhumil bid'ah wa atharihi fi ittirabil fatawa al-mu'asirah li Abdil Ilah bin Husain Al-Arfaj mukhalifan li musallamatin sunniyah ma'rufah inda ahli ilm. Ketika kitab yang berjudul Mafhumul Bid'ah, ya, kitab yang berjudul Mafhum al-Bid'ah, pengertian bid'ah, yang ditulis oleh Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj, ketika kitab ini menyelisihi perkara-perkara yang telah tetap, yang telah dikenal atau telah diketahui oleh para ulama, ya, ketika kitab ini menyelisihi hal tersebut, kana laziman bayanu hadhil musallamat wa tadhkir biha, maka kewajiban para ulama adalah menjelaskan tentang hal-hal yang telah tegas, yang telah tetap, yang tidak ada silang pendapat di antara para ulama ahlu sunnah, untuk dijelaskan dan diperingatkan tentang hal tersebut. Fa inna mujarrada ma'rifatiha kafin fi suquti wa tahafuti kitabil arfaj wa amthalihi. Karena dengan kita sekedar menjelaskan, mengenalkan tentang konsep ahlu sunnah di dalam masalah bid'ah, itu sudah cukup untuk meruntuhkan dan cukup untuk menghancurkan kitabnya Al-Arfaj dan yang semisal dengannya. Ya, sebenarnya kalau bahas muqaddimah saja itu sudah terbantahkan
kitabnya Al-Arfaj ini. Karena di muqaddimah ini beliau hanya menjelaskan konsep bid'ah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah. Ya, dengan ini saja seharusnya sudah terbantahkan kitab yang berjudul Mafhum Al-Bid'ah karangan Al-Arfaj itu. Ya, dan yang semisal dengan kitab tersebut. Wa adamil iltifati ilaihi inda dzawil albab. Ya, maka dengan sekedar menjelaskan tentang konsep bid'ah yang disepakati oleh Ahlu Sunnah, itu sudah bisa menjatuhkan, menggugurkan kitabnya Al-Arfaj, dan seorang yang berilmu atau seorang yang cerdas tidak akan lagi noleh sama kitab itu. Ya, tidak ada lagi orang yang berpaling kepada kitab tersebut, karena sudah dijelaskan konsep bid'ah menurut Ahlus Sunnah. Maka pembahasan berikutnya ini adalah muqaddimah yang sekali lagi isinya adalah tentang konsep bid'ah yang sudah disepakati, yang sudah jelas, yang sudah tegas disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Al-muqaddimah al-ula. Muqaddimah yang pertama, dzammus syar'i was salafi lil bid'ah. Celaan syariat dan para salaf terhadap bid'ah. Jadi syariat kita mencela bid'ah, demikian juga para salaf mencela bid'ah. Kata Syekh, qad takatharatil adillatu wa kalimatu salaf hadhil ummati fi dhammil bid'ah wa wasfiha bid-dhalalah. Telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, dan juga ucapan-ucapan para salaf dari umat ini tentang celaan terhadap bid'ah dan pensifatan bid'ah sebagai dolalah, sebagai kesesatan. Wa min usuli hadzal bab ma akhraja syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan di antara prinsip dalam masalah ini, dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh. Siapa maksudnya? Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau bicara hadis, ketika disebutkan asy-syaikhan, maka maksudnya itu Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim. Tapi kalau misalnya kita mengatakan, saya katakan kepada antum bahwasanya ar-Rafidhah yasubbu asy-syaikhain. Kebiasaan orang-orang Rafidhah, mereka itu yasubbuna asy-syaikhain. Mereka mencela, mencaci maki dua syekh. Siapa yang dimaksud berarti? Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sama-sama disebut dua syekh, namun konteksnya berbeda. Kalau konteks hadis, Bukhari dan Muslim. Kalau konteksnya berbicara tentang sahabah, ya berbicara tentang sejarah dan yang semisal dengannya, maka ketika disebutkan dua syekh, itu berarti Abu Bakar dan Umar. Dua manusia terbaik umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Ini pokok usul atau prinsip dari pembahasan kita ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengada-ngadakan, yang membuat perkara yang baru, fi amrina hadza, dalam perkara kami. Ya, fi amrina, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, fi amrina fi dinina, dalam masalah agama kami. Ya, nanti akan dibahas bid'ah itu yang dicela, bid'ah dalam masalah apa? Ad-din, agama. Ya, nanti insya Allah akan dibahas, nggak masuk di dalamnya masalah-masalah duniawi. Ya, hal-hal yang baru dalam masalah duniawi, teknologi, pesawat, mobil. Ini yang banyak di antara dai-dai syubhat yang gagal paham. Ya, bukan cuma orang awamnya yang gagal paham, dai-dai syubhat juga banyak yang gagal paham. Ketika kita bicara bid'ah, mesti ada yang mengatakan, Ustadz,
itu mic yang antum pakai juga bid'ah. Nabi nggak pernah ceramah pakai mic. Ya, itu terus kamera yang antum pakai buat nyuting, ngerekam video itu juga bid'ah. Nabi nggak pernah kajiannya disuting masuk YouTube. Ya, itu masih ada yang ngomong-ngomong kayak gitu itu. Bukan cuma orang awamnya, sak ustadz-ustadznya juga masih ada yang menebarkan syubhat seperti itu. Itu selemah-lemahnya syubhat, sebodoh-bodohnya syubhat. Maka fi amrina fi dinina, dalam agama kami, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Wa akhraja Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jeleknya perkara adalah yang baru di dalam perkara tersebut, yakni perkara agama. Dan setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Ya, ini yang dimaksud judulnya tadi. Syariat mensifati bid'ah sebagai dhalalah, sebagai sesat. Maka kok ada orang-orang di zaman sekarang yang justru mensifati bid'ah dengan apa? Hasanah. Ya, syariat saja mengatakan itu dhalalah, kok Anda mengatakan itu hasanah? Baik. Wa akhrajal khamsah illan Nasa'i, dan diriwayatkan oleh al-khamsah, oleh 5 orang kecuali Imam Nasa'i. Jadi ketika disebutkan 5 orang adalah Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Ya, secara asal ketika disebutkan al-khamsah itu maksudnya. Ya, sekali lagi At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Nah, diriwayatkan oleh 5 orang tadi, 5 imam tadi, kecuali An-Nasa'i. Berarti berapa? 4. Ya, berarti cuman Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam tersebut. Anil Irbad Ibni Sariyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, maksudnya dalam masalah agama, karena itu adalah kesesatan, dhalalah. Nah, ini menegaskan judul kita bahwa syariat mensifati, menghukumi bid'ah dalam agama dhalalah, bukan hasanah. Wa thabata an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun. Kata Abdullah bin Mas'ud, sederhana tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, ngoyo, ya, apalagi ya, bersungguh-sungguh, ngoyo, ngeden, tapi di atas bid'ah. Ya, maksudnya kita menjalankan agama ini dengan sederhana, ya, dengan santai, tapi ternyata itu di atas sunnah. Itu lebih baik, ya, daripada kita beribadah dengan ngoyo, mengeluarkan energi yang banyak, mengeluarkan harta yang besar, namun ternyata itu di atas bid'ah. Karena nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tadi bid'ah itu tertolak, tidak ada bobot pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun sunnah, meskipun itu kecil, meskipun itu ringan, sepele, itu ada bobot pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka masing-masing melihat amalannya. Dan kalau kita lihat memang terkadang bahkan sifat daripada bid'ah itu
Itu adalah amalan-amalan yang membuat manusia capek, lelah, letih, mengeluarkan harta yang banyak, menghabiskan waktu yang banyak. Ya, teringat kemarin bulan Rajab ada namanya sholat raghaib. Ya, sholat raghaib itu sholat yang luar biasa, sangare. Mulai antara habis maghrib di malam Jumat pertama di bulan Rajab, mulai habis maghrib sampai isya. Ya. Sholatnya luar biasa. Ada yang tahu? Ya nanti cari sendirilah. Anak nggak mengamalkan juga ngapain gitu loh. Ya, tapi ketika kita membaca penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya sholat raghaib adalah bid'atun mungkaratun qabihatun ya asyaddal ingkar. Ini adalah sholat yang mungkar, yang jelek dengan sejelek-jeleknya, dengan semungkar-mungkarnya. Wa thabata an Abi Darda annahu qala, dan telah tetap dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sama seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi. Innaka in tattabi' khairun min an tabtadi'. Sesungguhnya engkau, kalau engkau hanya mengikuti sunnah, mengikuti dalil, itu lebih baik daripada engkau mengarang-ngarang sendiri. Ya, daripada engkau mengarang-ngarang sendiri. Kalau dalam perkara-perkara duniawi, mungkin itu perkara yang tercela. Kita hanya jadi ekor, ngikut orang. Ya, kayak misalnya seorang pegawai ya. Kalau masalah duniawi itu pegawai kan melok bosi. Ya, mungkin kalau di masalah duniawi, mana yang lebih baik? Jadi bos apa jadi pegawai? Jadi bos. Iya, dia bikin lapangan pekerjaan sendiri. Ya, dia menciptakan pekerjaan itu sendiri. Ini lebih baik daripada dia menjadi karyawan ngikut orang, ikut bos. Ya, dalam masalah dunia iya, sepakat kita. Tapi kalau dalam masalah agama terbalik. Yang lebih baik itu jadi apa? Jadi pegawai, ngikut saja, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah jadi bos. Ya kan, buka agama sendiri, buka sendiri, nggak mau ikut Nabi tapi buka jalan sendiri, enggak. Kata beliau, walan tuhti at-tariqa mattaba'tal athar, dan engkau tidak akan salah jalan sepanjang engkau mengikuti athar, mengikuti jejaknya Nabi, jejaknya para salaf, nggak mungkin nyasar. Ya, kalau Google Map kadang suka nyasar wong, ya suka bikin orang kesasar. Tapi kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para salaf, itu tidak akan salah jalan. Maksudnya jalan kemana? Surga. Nah, ya, jalan ke surga maksudnya. Tidak akan salah jalan kalau kita mengikuti Nabi. Wa thabata an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, alaikum bisabil was sunnah. Wajib atas kalian untuk mengikuti as-sabil, yaitu jalan. Ya, wallahu a'lam maksudnya jalan yang pernah disampaikan Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Nabi pernah menggambar satu garis lurus dengan tangannya. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian Nabi menggambar lagi garis ke arah kanan dan ke arah kiri. Nabi gambar garis dengan banyak sekali. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa ala kulli sabilin minha illa syaitanu yad'u ilaihi. Tidaklah ada dari masing-masing jalan itu kecuali syaitan mengajak manusia untuk belok ke jalan tersebut. Ya, ini jalan yang dimaksud oleh Ubay bin Ka'ab itu, yaitu jalannya Nabi yang satu itu. Nabi membacakan ayat dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili.
Dan inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Satu. Ya, Allah menyebutkan satu jalan yang lurus, maka ikuti jalan ini. Ya, jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. Allah sebutkan subul, berarti banyak, bukan satu. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, apabila kalian mengikuti jalan-jalan yang lain itu, kalian akan tercerai-berai, akan terpecah belah dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dalam perkara-perkara prinsip kita lempeng jalan lurus ke depan, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Jangankan belok, noleh saja jangan. Ya, maka benar kalau yang kemarin viral ada orang yang mengatakan bahwa Salafi itu salahnya di mana? Salafi itu katanya salahnya itu pakai kacamata kuda. Ya, kata orang tersebut Salafi itu salahnya itu karena pakai kacamata kuda. Dia itu mereka itu nggak mau melihat pendapat-pendapat yang lain. Ya, mereka itu hanya saklek sama pendapatnya dia sendiri. Adapun pendapat-pendapat yang lain nggak mau diterima. Ya, benar nggak pernyataan ini? Nah, perlu diperinci dulu. Apa maksudnya Salafi pakai kacamata kuda? Kalau dalam masalah usul, dalam masalah prinsip, benar apa enggak? Benar pakai kacamata kuda. Nabi yang nyuruh. Allah yang nyuruh, ini jalanku yang lurus, ikuti. Ya, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Itu kacamata kuda itu, lempeng. Ojo noleh kanan, ojo noleh kiri. Dalam masalah prinsip, iya. Ya, misalnya Ahlus Sunnah, Salafi berpendapat bahwa Allah berada tinggi di atas. Kemudian ada pendapat-pendapat lain, Allah di mana-mana. Ada pendapat lain lagi, Allah ada tanpa tempat. Ada lagi mengatakan Allah bersatu dengan wali-walinya. Ditoleh nggak pendapat-pendapat seperti ini? Gak usah ditoleh, gak usah direken. Ya, lempeng sama pendapat kita, Allah tinggi di atas. Ini dalam masalah usul, pakai kacamata kuda itu tadi. Kita nggak menerima pendapat-pendapat yang lain karena al-haqqu fihi wahid. Karena kebenaran dalam masalah usul, dalam masalah prinsip, berapa kebenarannya? Satu tok. Kita nggak menerima pendapat yang lain. Pendapat yang lain menyimpang. Kalau nggak orangnya kafir, maka orangnya ahlil bid'ah. Tapi ini cuman ancaman. Adapun individu-individunya, ini nanti dulu. Dalam masalah prinsip, Al-Quran itu apa? Makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Oh enggak Ustadz, ada prinsip, ada pendapat lain. Itu pendapat lain mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan firman Allah. Maka kita jawab, enggak, kita enggak noleh pendapat itu. Tapi rungokno sih Ustaz, dengerin dulu penjelasannya. Enggak. Ya, enggak mau mendengarkan penjelasannya. Loh kok kenceng ngono? Iya, kalau dalam masalah prinsip harus pakai kacamata kuda tadi, lurus. Nggak usah noleh kanan, nggak usah noleh kiri. Dalam masalah mentaati pemimpin, ya Ustaz, apakah pemimpin boleh dicaci maki, boleh dikritik? Ya boleh, ya boleh dikritik di depan umum, ya boleh digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, maka kita jawab enggak boleh. Ini prinsip. Ya kan? Tapi kata Ustadz Fulan, kata ulama Fulan, kata Syekh Fulan, boleh kita mencaci maki pemimpin dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Gimana? Kita toleh nggak pendapatnya itu? Nggak kita toleh. Nggak kita reken, nggak direken pendapatnya itu. Dianggap sampah. Ya, dianggap sampah. Loh, tapi dengerin dulu penjelasannya. Enggak, kita nggak mau mendengarkan penjelasannya. Karena kita sudah punya prinsip yang kita pegang teguh, bahwasanya pemimpin haram untuk dicaci maki, haram untuk dikritik di depan umum. Ya, itu sudah menjadi perkara yang usul, prinsip di dalam pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun dalam masalah furu, dalam masalah cabang, nah, dipakai nggak kacamata kudanya? Enggak. Ya, dalam masalah fikih nggak dipakai kacamata kudanya. Lihat sama pendapat-pendapat yang lain. Nah, ya dalam masalah-masalah cabang boleh. Kita lihat mazhab Syafi'i bagaimana pendapatnya. Mazhab Hambali bagaimana pendapatnya. Mazhab Abu Hanifah bagaimana, mazhab Maliki bagaimana. Kemudian baru kita timbang mana yang lebih dekat dengan apa? Hawa nafsu? Enggak.
Kita timbang mana yang lebih dekat dengan ad-dalil. Ya, mana yang lebih dekat dengan ad-dalil. Ya, meskipun demikian kalau ada yang mengambil pendapat yang lain selain kita, maka gimana? Kita hormati enggak? Kita hormati. Ya, kita hormati. Orangnya tetap muslim, tetap ahlus sunnah, dia tidak dikafirkan dan juga tidak keluar dari ahlus sunnah. Ya, ini sikap seorang. Contoh misalnya nanti Ramadan ini tentang jumlah rakaat sholat taraweh. Ya. Kita megang pendapat yang berapa? 11. Ya. Ada yang berapa? Ya, para ulama tidak ada tidak sepakat dalam berapa batasan jumlah rakaat sholat malam. Ya, wallahu a'lam, pendapat yang kuat tidak ada batasan jumlah rakaat sholat malam. Orang habis sholat tarawih di masjid, sholat malam lagi di rumah boleh? Boleh. Ya, katakan kita mengambil pendapat yang 11 tadi. Maka yang tarawihnya 20 lebih, 23 atau lebih daripada itu, gimana? Kita katakan dia sesat? Kita katakan dia keluar dari ahlus sunnah? Tidak. Ya, tidak. Dalam masalah ini, dalam masalah cabang, ya kita nggak pakai kacamata kuda. Dilepas kacamata kudanya. Lihat pendapat-pendapat yang lain. Banyak pendapat-pendapat lain yang beragam yang harus kita hormati juga. Nah, ya. Jadi benar, ada benarnya kalau dikatakan salafi itu pakai kacamata kuda. Ya, kita mengakui itu. Tapi dalam masalah usul, bukan dalam masalah furu'. Kembali kata Ubay bin Ka'ab, wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalan, yaitu jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Was sunnah, dan berpegang dengan sunnah, ajaran Nabi. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarar rahmana fafadat ainahu min khasyatillah fatamassahun nar. Karena tidaklah ada seorang hamba yang di atas jalan ini, di atas sunnah ini, kemudian dia mengingat Allah. Tatkala dia mengingat Allah, dia berlinang air mata karena takutnya kepada Allah. Ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamassahun nar, maka dia terkena api. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarar rahman faqsha'arra jilduhu min makhafatillahi illa kana mithluhu kamithli syajaratin yabisa waraquha wa bainama hiya kadzalik id asabat harrihu fatahata anha waraquha illa tahattat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarah waraquha. Kata beliau, kalau ada seorang hamba yang dia di atas jalan, di atas sunnah, kemudian dia berlinang air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dia disentuh oleh api neraka. Dan tidaklah seorang hamba yang di atas sunnah, di atas jalan yang hak, kemudian dia mengingat Allah dan dia merinding kulitnya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kondisinya seperti pohon yang kering. Pohon yang kering daunnya ketika ditimpa angin maka daunnya itu berguguran. Nah, ini permisalan orang yang takut kepada Allah tadi. Orang yang berada di atas jalan yang hak, dia takut kepada Allah seperti pohon kering yang diterpa angin, daunnya berguguran. Maka seorang hamba yang tadi itu seperti itu kondisinya. Tapi apanya yang berguguran? Dosa-dosanya yang berguguran. Ya, dosa-dosanya yang berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon yang kering itu. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sama seperti Abdullah bin Mas'ud tadi, sederhana, biasa-biasa saja, tapi itu di atas sunnah, di atas jalan yang hak, itu lebih baik daripada ngotot, ngoyo, habis tenaga, habis uang, habis energi, namun menyelisihi sunnah, menyelisihi jalan yang lurus. Wa an ibni Umar annahu qala,
Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata beliau, semua bid'ah sesat. Ya, semua bid'ah itu sesat dalam masalah agama, meskipun orang-orang memandangnya itu hasanah. Jelas gak ada namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu sesat. Oh ya Ustaz, tapi kan orang-orang menganggap itu baik. Kata Abdullah bin Umar, meskipun orang-orang menganggap itu baik, tapi kalau itu adalah bid'ah di dalam agama, perkara yang baru di dalam agama, maka itu dolalah, kesesatan. Qala Sa'id ibnu Jubair, berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, rahimahullahu taala, li an yashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Ini mungkin banyak yang nggak terima ini, ya. Karena dia mengedepankan perasaan, awatif. Padahal agama itu tidak dengan perasaan. Tapi ini menunjukkan judul yang tadi kita bahas, yaitu para salaf, mereka mencela bid'ah, mereka membenci bid'ah dan pelakunya, ahli bid'ah. Perhatikan kata Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, sungguh kalau anakku, putraku berkawan dengan orang yang fasik, orang yang jahat, ya, orang fasik, orang jahat, tapi dia di atas sunnah, artinya dia di atas akidah yang lurus, di atas tauhid yang lurus, kata beliau, itu lebih mending bagiku, lebih aku sukai daripada anakku berkawan dengan seorang yang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, sholat malam terus, tapi dia di atas bid'ah, akidahnya menyimpang. Ya Bang, terima tak gak ini? Nah, kalau lihat perasaan itu gimana Ustaz? Masa peminum khamr, pezina, pencuri, perampok itu lebih baik daripada yang ahli ibadah? Maka kita jawab, iya. Kalau pencuri, perampok, peminum khamr, pezina ini di atas akidah yang apa? Akidah yang sahihah, di atas tauhid yang lurus, ya, tidak berbuat syirik, ya, bukan ahli bid'ah, dia ahli maksiat. Daripada orang yang rajin ibadah tapi ternyata dia menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, dia menyimpang dari jalan yang lurus, punya syubhat-syubhat, banyak kebid'ahan-kebid'ahan di dalamnya. Maka yang ahli maksiat lebih mending daripada yang ahli bid'ah. Dan itu yang ditegaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, wa al-ma'asi asyubuhatiyah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah. Sungguh maksiat-maksiat yang sifatnya syubuhat, yakni bid'ah, itu lebih buruk daripada maksiat-maksiat yang berkaitan dengan syahwat. Maksiat syubhat seperti apa? Bid'ah-bid'ah dalam agama, terutama dalam perkara akidah. Meyakini Allah tidak di atas, menolak Allah di atas, menganggap bolehnya memberontak kepada pemimpin, mencaci maki penguasa. Kemudian dalam masalah misalnya Al-Quran dia katakan makhluk, bukan kalamullah. Ya, ini lebih jelek daripada orang yang ahli maksiat tapi di atas akidah yang lurus. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda ditanya, ini ada dua orang. Yang satu dia seorang ahlus sunnah. Dari mana kita tahu dia ahlus sunnah? Dari akidahnya. Fulan ini Ustaz, dia meyakini Allah itu di atas. Prinsip-prinsip ahlus sunnah diyakini sama dia. Berkaitan dengan asma wa sifat, ditetapkan sama dia nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak ditakwil-takwilkan. Terus dia juga mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, kemudian dia juga
tidak serampangan dalam memvonis kafir kepada saudaranya, dalam masalah al-wala wal bara, cinta dan benci. Ya, dia di atas sunnah, di atas akidah sahihah. Tapi ternyata dia ini Ustadz suka minum khamr. Ya kan, dia itu suka berdusta, kalau utang nggak bayar, misalnya gitu. Terus kalau ngomong itu nyelekit, misalnya, rokokan, misalnya, dan perkara maksiat yang lain. Nah, ada teman saya lagi, masya Allah Ustaz, dia itu akhlaknya baik. Ya, kalau ngomong itu nyeneng orang, bikin senyum orang, ahli ibadah. Rajin dia ibadahnya. Poso Senin Kemis, poso Daud, Ayamul Bid. Oh, sembarang kalir dilakukan. Sedekah gak pernah berhenti. Tiap bulan umroh, tiap tahun kaji. Oh, bayangkan. Tapi katanya Allah itu di mana-mana, Ustaz. Kata yang ahli ibadah ini. Kalau ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. Allah di hatinya orang-orang yang soleh. Allah bersatu dengan wali. Yang ahli ibadah itu punya keyakinan kayak gitu. Terus dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu makhluk. Ya, terus dia itu rajin mengkritik pemimpin di medsosnya Ustadz, yang ahli ibadah ini. Nah, mana di antara dua orang ini yang lebih mending? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya buruk, itu dulu ya. Dua-duanya buruk. Jangan terus nanti kita bilang yang pertama itu lebih baik, oh berarti membolehkan maksiat. Enggak. Dua-duanya jelek, baik yang maksiat ataupun yang bid'ah. Tapi kalau ditimbang, yang lebih buruk yang nomor 2 dan yang lebih mending yang nomor 1. Ya, ini bukan, gak ada hubungannya sama paslon, awas. Nanti dipotong lagi. Ini sensitif ini hal-hal kayak gini. Iya, hati-hati. Mau nggak dipotong itu nanti videonya itu. Ya. Sahih jamaah. Kita kemarin waktu lagi panas-panasnya Pilpres itu, kita ada kajian membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di dalam pembahasan tafsir surah Al-Fatihah itu ada bab tentang makna amin. Anda lihat kitabnya itu, sudah dibahas sama Ustaz Abdurrahman Thayyib, sudah khatam. Ada bab yang berjudul makna amin. Apa maknanya amin? Nah, itu jamaah sudah memalingkan ke apa? Masalah politik. Naudzubillah. Nah, itu di situ kita terlihat emosi luar biasa itu. Ya, karena kita nggak mau majelis kita dikotori dengan hal-hal kotor yang menjijikkan kayak itu. Politik-politik yang menjijikkan seperti itu kita nggak mau. Ya. Kita kembali ke sini. Maka Al-Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala menganggap bahwa putranya lebih mending berkawan dengan ahli maksiat daripada berkawan dengan ahli bid'ah. Meskipun ahli maksiat ini meskipun ahli bid'ah ini adalah orang yang ahli ibadah. Kayak ucapan yang lain yang senada. Waqala Artatu ibnul Mundir, berkata Artah ibnul Mundir, li an yakuna ibni fasiqan minal fusaq ahabbu ilayya min an yakuna sahiba hawa. Seandainya putraku menjadi orang fasik, itu lebih mending bagiku daripada putraku jadi pengekor hawa nafsu. Siapa maksudnya pengekor hawa nafsu? Ahli bid'ah. Ya, ini hampir mirip dengan ucapan Sa'id bin Jubair tadi. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh para salaf. Para salaf sama-sama membenci ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Jangan kebalik. Kalau orang di zaman sekarang lebih banyak membenci ahli maksiat daripada ahli bid'ahnya. Ahli maksiat dihabisi, dijatuhkan sampai kayak seakan-akan dia itu makhluk yang paling hina di atas muka bumi ini. Ya memang jelek ahli maksiat itu. Ya, kita nggak mengingkari kalau ahli maksiat itu jelek ahli maksiat itu. Tapi jangan kemudian yang ahli bid'ah ini malah dimuliakan. Dicium tangannya, ya kan, kemudian dipuji-puji dia, diberi gelar-gelar yang terhormat. Enggak, ini lebih jelek daripada yang ahli maksiat. Ini orang sekarang kebalik. Kalau para salaf dulu enggak, mereka menganggap ahli bid'ah itu lebih jelek daripada ahli maksiat. Ya. Qala al-Fudail ibnu Iyad,
Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ini yang mungkin ucapan Fudail bin Iyad ini juga banyak yang nggak terima mungkin. Ya, dianggap antek-anteknya orang kafir lah, Wahabi bikinannya Yahudi, macam-macam tuduhannya ini. Padahal ini ucapan para salaf. Ingat ya, kita di sini cuman menukil ucapan para salaf. Pasang telinga, siapkan kulkas kalau kepanasan. Ya, siapkan kulkas kalau kepanasan. Jadi bukan cuman siapkan AC, bukan melbuo kulkas kalau kepanasan. Fudail bin Iyad mengatakan, li'an akula indal Yahudi wan Nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Ya, Masya Allah. Beliau mengatakan, aku makan di sisi samping orang Yahudi, mangan karo wong Yahudi, bayang no? Makan sama orang Yahudi. Anda bayangkan orang Yahudi yang sekarang membantai kaum muslimin di Palestina. Makan bersama orang Yahudi dan makan bersama orang Nasrani lebih mending bagiku daripada aku makan bersama ahli bid'ah. Ini menunjukkan betapa beleneknya, betapa muaknya para salaf terhadap para ahli bid'ah yang menyeru, mengajak manusia kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ustaz kok ngono Ustaz? Kan kafir lebih buruk daripada ahli bid'ah. Nah, ya. Jangan dianggap terus kemudian yang bid'ah lebih jelek daripada yang kafir. Enggak, tetap yang kafir lebih jelek daripada yang bid'ah. Itu konsepnya. Tuh, iya kan jamaah? Selama bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukaffirah, bukan bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau bid'ahnya kayak Syiah, kayak Rafidhah, ini 11-12 sudah sama yang kafir. Nggak ada bedanya sama Yahudi Nasara, sama wae. Kata Imam Bukhari rahimahullah, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awir rafidhi. Aku tidak membedakan salat di belakang Yahudi dan Nasrani dengan aku salat di belakang Jahmiyah atau Rafidhah. Berarti sama-sama apa hukumnya salatnya? Gak sah. Karena sama kafirnya. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka jika dibandingkan dengan orang kafir, mana yang lebih buruk? Ya tetap yang kafir. Ya kan, bagaimanapun juga ahli bid'ah yang tidak sampai keluar dari Islam tetap muslim nggak dia? Tetap muslim. Ya, nggak boleh dikafirkan. Dia tetap muslim yang punya hak-hak muslim untuk dipenuhi. Tapi itu yang harus ditekankan terlebih dahulu. Jangan terus kemudian dikatakan yang kafir lebih baik daripada yang bid'ah. Karena ucapan Fudail bin Iyad tadi. Enggak. Tapi kenapa Fudail bin Iyad mengatakan demikian? Mending aku mangan karo Yahudi dan Nasoro, timbangi aku mangan karo ahli bid'ah. Kenapa Fudail bin Iyad mengatakan demikian? Karena dampaknya, efeknya. Ya, bukan karena zatnya. Ya, saya ulangi, karena secara zatnya tetap yang kafir lebih buruk daripada yang ahli bid'ah. Kalau bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan. Tapi secara dampaknya, ternyata yang makan bersama ahli bid'ah, dampaknya lebih besar daripada yang makan bersama Yahudi dan Nasara. Kita teruskan ucapan Fudail bin Iyad ini. Beliau mengatakan, fa inni idza akaltu indahuma la yuqtadabi. Karena kalau aku makan bersama Yahudi dan Nasara, orang muslim yang ngelihat aku makan bersama Yahudi dan Nasara nggak akan niru mereka. Iya kan jamaah? Kenapa kok nggak niru? Karena jelas siapa yang makan bersamanya itu kafir, nggak akan diikuti kekafirannya. Misalnya nih ada ustadz, ya dia makan bersama orang-orang kafir, meskipun hukumnya tetap nggak boleh loh ya. Ini kita bukan membenarkan perbuatan tersebut, enggak. Hukumnya tetap enggak boleh makan bersama orang kafir. Ada seorang muslim ngelihat, oh ini kan fulan, ini kan orang kafir. Apalagi dia itu kan pendeta. Oh berarti ya coba saya penasaran sama dakwahnya si pendeta tadi. Mungkin enggak kayak gitu? Enggak. Karena jelas kafir, ngapain didengerin ucapannya? Ya kalau yang ngelihat orang muslim ya, kalau ngelihat orang kafir ya tetap dirungokno. Tapi ini kafir, ngapain saya dengerin?
Tapi bandingkan kalau sama ahli bid'ah. Kata beliau, wa idza akaltu inda sahibi bid'atin iktada bin nas. Tapi kalau aku makan bersama ahli bid'ah, tokoh ahli bid'ah, gembongnya ahli bid'ah, aku makan bersama dia, kemudian dilihat sama orang-orang, maka kira-kira diikuti nggak ahli bid'ahnya tadi? Diikuti, penasaran orang-orang. Oh iya, Fulan ternyata makan sama Ustadz Fulan. Coba gimana dakwahnya Ustadz Fulan ini? Melok akhirnya, terpengaruh dengan kebid'ahannya. Uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, aku pengen antara diriku dengan ahli bid'ah, aku pengen ada benteng yang besar yang terbuat dari besi, dari baja. Nah, untuk apa? Memisahkan diri dari ahli bid'ah. Seandainya bisa. Ya, cuman ya sunnatullah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama ahli bid'ah tersebut. Qala al-Imam Syafi'i, berikutnya berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah. Rungokno sing jari mazhab Syafi'i. Ya, di Indonesia katanya mazhab Syafi'i, ini dengerin ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Li an yalqallahal 'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairun min an yalqahu bi syai'in minal hawa. Kata Imam Syafi'i, sungguh kalau ada seorang hamba yang kelak berjumpa dengan Allah, dia membawa dosa maksiat apapun sepanjang nggak bawa dosa syirik. Ya, jadi ada seorang hamba, dia mati berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan memikul dosa maksiat. Kabeh tahu dilakoni maksiat. Yo zina, yo khomer, yo judi, riba, ya, mendolimi orang, memukul orang, membunuh orang, tahu dilakoni kabeh maksiat itu. Dia bawa maksiat sepanjang dia tidak membawa syirik. Orang ini lebih mending daripada dia kelak berjumpa dengan Allah membawa bid'ah. Sama nggak dengan tadi jamaah? Sama, maksiat lebih mending daripada bid'ah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, kuburu ahli sunnah min ahlil kabair raudhatun. Kuburannya ahlu sunnah, meskipun dia itu ahli maksiat, pelaku dosa besar, maka kuburannya ahlu sunnah itu adalah ibarat taman. Ya, ibarat raudhah, taman yang indah kuburnya itu. Maksudnya alam barzakhnya. Ini vonis secara umum loh ya, jangan nanti duding-duding orangnya, jangan. Oh ini kuburannya ahlu sunnah, taman, ini taman. Wah ini kuburannya ahli bid'ah, ini lubang-lubang neraka. Enggak. Ini vonis secara umum, bukan kepada individu-individunya. Ya, adapun individu-individunya ini perkara gaib. Ya, kita nggak tahu, bahkan para ulama-ulama, para imam-imam saja yang dikenal di atas sunnah, nggak boleh kita pastikan perkara gaib tersebut. Kita hanya bisa mendoakan. Sedangkan wa kuburu ahlil bid'ah minaz zuhadi hufratun. Adapun kuburannya ahli bid'ah, meskipun dia ini orang yang zuhud, ahli ibadah, maka dia itu adalah lubang. Ya, ibarat dia itu lubang dari lubang-lubang neraka. Fusaku ahli sunnah awliyaullah. Orang-orang fasiknya ahli sunnah itu wali-wali Allah. Wah, agak yang protes ini. Bayangkan, orang-orang fasiknya ahli sunnah itu wali-wali Allah. Sufi-sufi kepanasan ini. Oh, gak iso wong gendeng sing waliullah. Katanya orang-orang sufi gitu. Orang gila yang waliullah, bukan ahli maksiat. Maka kita jawab enggak. Ya, ahli maksiat meskipun dia ahli maksiat, tapi kalau dia di atas sunnah, maka sejatinya dia wali-waliullah. Cuman diperlakukannya jangan kayak orang sufi. Ya kan? Bekas minumnya diambil, bekas wuduknya digerebutan, enggak. Maksudnya wali-waliullah di sini adalah ada sisi dia dicintai sama Allah. Dari sisi apa? Dari sisi lurusnya akidahnya dia. Dari sisi tauhidnya dia. Adapun dari sisi maksiatnya tetap nggak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala.
Wa zuhadu ahlil bid'ah a'da'ullah. Adapun ahli ibadah, orang-orang zuhudnya ahlil bid'ah, itu bukan waliullah, tapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari sapa? Imam Ahmad, bukan Umar Baladraf. Ya, awas. Tapi ini ada footnote-nya di sini, jadi biar nggak dikira ngarang. Ya, silakan cari sendiri footnote-nya di sini, lengkap di sini. Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis menuliskan footnote beserta juz dan halamannya. Ya, silakan dicek kembali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa ucapan-ucapan lain yang lebih menohok ya tentang masalah ini, terutama dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ada ucapan Yunus bin Ubaid. Ini lebih pedas lagi nih. Berkawan dengan bencong ya, lebih mending daripada kau keluar dari rumahnya ahli bid'ah. Ini digoreng kemana-mana ini orang-orang ini. Tapi ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau nggak ada kita lanjutkan aja ya. Biar selesai satu ini ya. Biar selesai satu mukaddimah ya. Baik, kita baca saja. Qala al-Barbahari rahimahullah, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah radi at-tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiba ma'asin dhallan wa huwa 'ala sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laisa yadurruka ma'siyatuhu. Kata Imam Al-Barbahari, apabila engkau melihat seseorang min ahli sunnah, di atas sunnah tadi, akidah-akidahnya sesuai dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah ditetapkan dalam kitab-kitab akidah. Ya, tapi dia ini jelek, jalan yang ditempuh itu jelek. Maksudnya apa? Dia fasik, zalim, ahli maksiat, ya kan? Tapi dia di atas sunnah, akidahnya akidah salaf, tauhidnya di atas tauhid yang lurus. Maka kalau Anda dapati orang seperti ini, berkawanlah dengannya, duduklah bersama dia, nggak apa-apa, karena maksiatnya tidak akan membahayakan dirimu. Ya, meskipun yang lebih afdol berkawan dengan yang baik, yang ahlus sunnah, yang tidak bermaksiat, itu yang paling sempurna. Tapi di sini dalam rangka membandingkan, komparasi ya, tidak secara hakiki. Jadi jangan nanti cari teman-teman ahlus sunnah yang fasik, jangan. Tetap cari teman-teman ahlus sunnah yang soleh, yang baik, bukan yang fasik. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kedua ini, kata beliau, wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadah mutaqashifan muhtariqan bil ibadah sahibah hawa. Kalau Anda dapati ada seseorang yang dia semangat dalam beribadah, rajin ibadah, berapi-api dalam menjalankan ibadah, tapi dia sahibah hawa, pengekor hawa nafsu, alias ahlil bid'ah, fala tajlis, fala tujalisu, maka jangan kau duduk bersamanya, wala taq'ud ma'ahu, jangan bermajlis, jangan duduk bersamanya, wala tasma' kalamahu, jangan kau mendengar ucapannya, wala tamshi ma'ahu fit thariq, ojo melaku bareng, jangan berjalan berdua bersamanya di jalan. Sampai ngono jamaah. Ya, saking kerasnya para salaf mewanti-wanti ahlus sunnah, mewanti-wanti kaum muslimin terhadap ahlil bid'ah. Jangan bergampang-gampangan ya dengan tokoh-tokoh ahlil bid'ah, penyesat-penyesat kaum muslimin yang gemar mengeluarkan syubhat. Ya. Fa inni la aminu an tastahliya tariqatahu fatahlika ma'ahu. Kata beliau, karena aku tidak menjamin ketika kau berkawan dengan dia, maka dia akan menghiasi jalan kesesatannya sehingga kau pandang jalan sesatnya itu sebagai jalan yang baik. Kadung ceket, ya kadung sudah terlanjur dekat sama ahlil bid'ah itu, maka kesesatan dia akhirnya kita anggap sebagai kebaikan. Ya, awalnya kita menganggap jalannya dia ini jalan yang jelek,
Akidahnya dia ini akidah yang rusak. Tapi lama-kelamaan karena kita sering berkawan dengannya, dekat dengannya, kita lama-lama memakluminya. Ya, kita lama-lama memberikan udzur, toleransi kepadanya. Sampai akhirnya kita menganggap itu baik. Ya, sampai ujungnya kita menganggap itu baik. Baik bukan ujungnya, kelanjutannya apa? Kita melok dia. Ketika kita sudah menganggap baik, maka berarti kita akan mengikuti dia. Makanya di situ para salaf keras mewanti-wanti kaum muslimin untuk tidak bermajlis, berkawan, bersahabat dengan ahli bid'ah. Maka kau akan binasa bersama ahli bid'ah. Ya, di sini duduk bersama ahli bid'ah itu sering juga disalahpahami oleh sebagian orang. Wah, repot Ustadz kalau nggak boleh duduk sama ahli bid'ah. Kita kalau naik bis, naik pesawat, masa kita ngecek satu-satu? Nah, ini longor orang-orang kayak gini. Oh iya, mau bis sunnah gitu. Ya kan gitu. Mau naik pesawat ngelihat manifestnya. Datang ke maskapai lihat manifestnya. Ini yang duduk sini siapa saja ini? Fulan. Biografinya apa fulan ini yang duduk ini? Oh, dia ini orang Mu'tazilah. Dia ini Khawarij. Dia ini Jahmiyah. Waduh. Saya coba milih yang sama ahlu sunnah mana? Ya, enggak. Maksudnya duduk di sini adalah bermajlis dalam rangka untuk mengambil ilmu. Wara'a Yunus bin Ubaid ibnahu wa qad kharaja min indi sahibi hawa. Yunus bin Ubaid pernah ngelihat anaknya keluar dari rumahnya tokoh ahli bid'ah. Ya, bukan ahli bid'ah yang awam, bukan. Kalau ahli bid'ah yang awam ya insya Allah gangge saja dia. Melok pokoknya wis apa jare ustadznya apa kata gurunya. Ini orang-orang awam hitungannya. Ini ahli bid'ah di sini adalah orang yang berilmu, tokohnya yang menyeru manusia kepada bid'ah, yang menghalangi manusia dari sunnah, yang kalau ngomong isinya cuma syubhat. Nah, anaknya metu toko kono. Anaknya Yunus bin Ubaid ini keluar dari rumahnya gembong ahli bid'ah itu. Ini bapak yang tegas. Nah, ini bapak yang benar. Kata Yunus bin Ubaid, ya bunayya, min aina ji'ta? Wahai anakku, tekon di kon. Dari mana kau ini? Qal min indi fulan. Oh, saya tadi dari rumahnya fulan, Pak. Qal ya bunayya. Dengan kalimat yang halus. Bapaknya menegur, li an araka kharajta min baiti khuntha ahabbu ilayya min an araka takhruj min baiti fulan wa fulan. Wahai anakku, bunaya ini kalau diartikan dengan kalimat yang paling halus, wahai ananda. Ono bapak sekarang nyeluk ananda, sedikit paling. Ya, le, ono ngene. Tekon di le. Wahai ananda, sungguh aku melihatmu, seandainya aku melihatmu keluar dari rumahnya Khuntha. Khuntha ini banci. Ya, ahli maksiat. Ya kan? Ahli maksiat. Kau keluar dari rumahnya ahli maksiat, lebih mending buat ayah, lebih mending buat bapak daripada kau keluar dari rumahnya fulan dan fulan yang merupakan tokoh ahli bid'ah itu. Ini bukan berarti terus kata anaknya, oh berarti boleh Pak ya berkawan dengan ahli maksiat. Tidak. Anak yang cerdas sudah langsung nangkep. Ya, anak yang cerdas sudah langsung nangkep. Ya kayak kita kalau misalnya di anak-anak itu dimarahi sama orang tuanya itu. Terkadang sebagian orang tua mengatakan ketika anaknya narkoba misalnya, ya Allah le, kau niku mending rokokan timbangi narkoba, masih mending bapak kalau kau itu rokokan daripada narkoba. Apa besok kemudian anaknya beli rokok di Sumet? Enggak, dua-duanya tetap apa? Tetap nggak boleh. Cuman kalau dikomparasikan mana yang lebih parah, merokok atau narkoba? Narkoba yang lebih parah. Ya, meskipun rokok ya parah juga gitu loh. Cuman dikomparasikan sama bapaknya. Atau apalagi lah biasanya kita sering dimarahi sama orang tua. Kemudian kata Yunus bin Ubaid, li antal qallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan khainan ahabbu ilayya min antal qahu biqauli fulan wa fulan. Wahai anakku, sungguh kau kelak berjumpa dengan Allah di hari kiamat sebagai pezina, sebagai orang yang fasik, sebagai pencuri, sebagai pengkhianat, lebih mending kau berjumpa dengan Allah sebagai ini daripada kau kelak berjumpa dengan Allah
dengan membawa akidahnya fulan dan fulan yang menyimpang itu. Ini ada dua orang anak. Yang satu berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia sebagai pezina, membawa dosa zina. Sedangkan yang satu, dia nggak membawa dosa zina, tapi dia membawa akidah Allah di mana-mana misalnya. Lebih mending yang mana? Yang pertama. Loh, kalau pemikiran orang awam, loh kok bisa Ustadz? Kan lebih mending yang nggak berzina. Iya, pikiran orang awam gitu. Tapi dia mengatakan Allah tidak di atas. Itu prinsip. Atau dia membawa bid'ahnya Khawarij, memberontak kepada pemimpin, mencela pemimpin. Ini lebih buruk daripada yang berzina. Baik. Kemudian kata beliau, ala tara anna Yunus ibna Ubaid qad alima anna al-khuntha la yudillu ibnahu an dinih wa anna sahibal bid'ah yudilluhu hatta yakfur. Kata Syekh, tidaklah kau perhatikan Yunus bin Ubaid di atas. Dia mengetahui bahwa seorang banci ahli maksiat itu tidak akan menyesatkan putranya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membuat anaknya itu tersesat. Ya, membuat anaknya maksiat. Ya. Akan tetapi perhatikan bagaimana Yunus bin Ubaid memandang bahwa pelaku bid'ah, sahibul bid'ah, ahli bid'ah itu bisa menyesatkan anaknya dari agama Allah Azza wa Jalla. Bisa membuat anaknya jatuh dalam kesesatan, bahkan bisa sampai kufur kepada Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Karena al bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu adalah jembatan menuju kekufuran. Tapi yang terakhir, waqala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bal ma akthar man yata'abbadullaha bima harramahu Allahu alaihi. Kebanyakan orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'taqidu annahu ta'atun wa qurbah. Dia meyakini bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa haluhu fi dzalika syarrun min hali man ya'taqidu dzalika maksiatan wa itsman. Orang-orang yang seperti itu beribadah dengan cara-cara yang diharamkan sama Allah lebih jelek daripada orang-orang yang meyakini itu sebagai maksiat. Ya, contoh misalnya mut'ah sama zina. Mut'ah sama zina lebih jelek mana? Mut'ah. Karena orang yang melakukan mut'ah menganggap itu sebagai ketaatan ibadah kepada Allah. Sedangkan orang yang berzina, dia sadar itu kemaksiatan. Wa ka ashabis sama asy'ari alladhi yataqarrabuna bihi ilallah. Seperti orang-orang yang suka mendengarkan syair-syair, ya, suka mendengarkan nasyid-nasyid yang dia menganggap kalau dia membacakan nasyid-nasyid tersebut itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yadhunnun annahum min auliya'ir rahman. Dan dia menganggap orang-orang yang membacakan syair-syair itu sebagai wali-wali Allah. Hum fil haqiqah min auliya'is syaitan. Padahal sejatinya mereka itu adalah wali-wali asyaitan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk muqaddimah yang kedua, yaitu bid'ah secara syar'i. Ya, sesuatu yang dikatakan bid'ah secara syar'i itu bagaimana? Kita cukupkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.